Pertemuan empat mata antara Presiden ke-7 Joko Widodo dan Prabowo di Kertanegara Sabtu lalu memicu beragam spekulasi di tengah publik. Analis geopolitik dan keamanan Wibawanto Nugroho Widodo menilai Jokowi masih memiliki banyak kepentingan ketika menemui Prabowo. Dan berikut cuplikan wawancara jurnalis senior Sindonews Pung Purwanto dan Nur Wijaya Kusuma dengan analis geopolitik dan keamanan Wibawanto Nugroho Widodo dalam program To The Point Aja. Ngobrol soal pertemuan yang di Kertanegara tanpa jadwal, 2 jam tanpa jeda. Ini menarik banget nih Mas. Dan keduanya setelah pertemuan tidak ada memberikan pernyataan apa-apa. Makna apa sih kalau Mas Wibawa melihatnya secara politik kita, 2 pertemuan, yang satu mantan presiden, yang satu presiden yang sedang menjabat. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, sebelumnya kita mencoba melihat dari sejarah dulu dan kita melihat dari perspektif yang ada di publik, gitu ya. Yang pertama adalah sebelumnya telah terjadi pertemuan 13 Oktober 2024, ya, di mana seorang presiden waktu itu Joko Widodo memanggil seorang menteri pertahanan yang notabene adalah pembantu beliau sebagai menteri dan akan menjadi presiden. Berarti hubungan powernya adalah yang lebih tinggi secara hierarki pemerintahan memanggil, ya, memanggil yang lebih rendah begitu. Dan waktu itu Pak Prabowo dalam kepentingan untuk bagaimana supaya proses transisi kekuasaan itu berjalan dengan baik, ya, karena kita harus persepsikan dalam perspektif demokrasi. Presiden adalah pelayan rakyat, bukan raja, gitu ya. Jadi beliau berpikir bagaimana yang terbaik untuk kepentingan nasional, untuk rakyat, sehingga proses pelantikan dan transisi itu berjalan dengan baik. Nah, tetapi tentunya kalau yang memanggil yang lebih tinggi pasti ada arahan-arahan. Nah, begitu. Nah, selanjutnya sekarang terjadi lagi pertemuan 4 Oktober 2025, tepat hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun, kurang sedikit ya Mas. Kurang sedikit. Kurang beberapa hari lah. Ya, di mana seorang mantan presiden datang kepada presiden incumbent. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan situ. Kalau di tanggal 13 Oktober 2024, presiden yang sedang menjabat pada saat itu Joko Widodo memanggil presiden yang akan menjabat. Kalau sekarang mantan presiden Joko Widodo datang. Kalau kita lihat kan tanpa ada panggilan, tanpa ada undangan. Berarti sama dong. Yang mau ketemu Pak Jokowinya. Dulu Pak Jokowi mau ketemu, sekarang Pak Jokowinya mau ketemu lagi. Berarti mungkin bisa ditafsirkan berdasarkan juga pandangan publik ya yang sudah tersebar bahwa mungkin Pak Jokowi mau ngecek nih. Dulu yang saya sampaikan di 13 Oktober 2024 jalan atau tidak? Jalan apa enggak? Jelang 1 tahun pemerintahan. Betul. Sementara Pak Prabowo mempunyai interest. Beliau harus mendapatkan restorasi kepercayaan publik kepada pemerintahan beliau. Beliau diperhadapkan kepada pilihan harus melakukan kebenaran. Sebagai fondasi beliau untuk melakukan transformasi nasional. Untuk beliau bisa melakukan transformasi nasional, berarti beliau harus mendapatkan collective will dari seluruh komponen. Collective will itu, saya sudah sampaikan sebelumnya, tidak bisa dipaksa. Harus secara organik muncul, secara organik menguat. Ya, sehingga dari mayoritas rakyat Indonesia itu tidak mendelegitimasi pemerintahan sekarang dan Presiden Prabowo, tetapi memberikan legitimasi. Sementara dari Pak Prabowo-nya sebagai presiden, beliau tidak mengalami apa yang disebut demoralisasi, tapi mempunyai kekuatan moral untuk melakukan breakthrough. Nah, beliau di sini juga harus ingat, kita adalah bangsa teistik, negara Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang berkuasa atas hidup kita, alam semesta, perjalanan bangsa Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa. Berarti kita hanya boleh berhutang kepada Tuhan. Nah, Pak Prabowo di sini juga diingatkan bahwa beliau tidak berhutang kepada siapapun, berhutang kepada Tuhan yang memberikan kesempatan lewat cara apapun. Lewat berkoalisi dulu dengan partai A, partai B, partai C, running dengan anaknya presiden saat itu, tetap yang memberikan mandat kepada Pak Prabowo, yang mengizinkan Pak Prabowo masih hidup, masih sehat, masih bisa jadi presiden sekarang adalah Tuhan. Sila satu, untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia.
Bahwa persatuan itu tidak bisa fake, persatuan hanya bisa dibangun oleh kebenaran. Sehingga demokrasi Indonesia itu bisa maju dan keadilan sosial bisa dirasakan. Paling tidak beliau bisa merestorasi keadaan itu di masa hidupnya sekarang. Syukur-syukur bisa selesai sampai 2029 dengan baik. Syukur-syukur lagi kalau masih diizinkan Tuhan running lagi dengan catatan semuanya itu dijalankan di atas kebenaran. Itu dari saya. Berarti Pak Jokowi ini bisa nggak dianggap dia merasa pesannya 13 Oktober itu banyak yang belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh Pak Prabowo? Bisa jadi begitu? Oke, sekarang kita lihat dari fakta yang ada di lapangan. Fakta ada di lapangan adalah kemarin kasus ijazah menjadi ramai. Saya tidak mau masuk ke dalam kasus ijazah itu. Bukan kompetisi saya masuk itu. Tetapi itu menjadi debat publik. Oke. Ijazah Pak Jokowi, satu. Ijazahnya Wapres. Mulai ramai sekarang. Ramai. 1 tahun yang lalu. Tepat 1 tahun yang lalu. Mahkamah Konstitusi loh ya, bukan saya ya, yang mengatakan ada pelanggaran etik. Sehingga itu menjadi beban bagi Pak Prabowo yang di carry over. Suka atau tidak suka, itu tetap menjadi questions in the mind of the public. Dan itu yang menjadi penghalang terbentuknya restorasi penuh terhadap public trust yang diberikan pada government. Itu. Nah, bisa saja Pak Jokowi mau bertanya, bagaimana ini kok dipersoalkan? Karena memang tepat setelah ada keramaian itu, ada pertemuan mendadak itu. Dan datangnya dari Pak Jokowi. Dan memang Pak Syafri sebagai Menhan memberikan pesan yang diplomatis, persatuan. Persatuan. Berarti pesannya adalah lakukanlah yang terbaik supaya tetap bersatu. Nah, menurut saya untuk bersatu itu adalah kebenaran. Berarti ada ketidakbenaran yang perlu dibenerin. Nah, ini ketidakbenaran yang perlu dibenerin. Ini yang menarik. Pak Syafri kan tadi pesannya persatuan. Dan persatuan ini juga disampaikan oleh Pak Syafri pada saat teman-teman wartawan bertanya kepada Pak Syafri di saat acara doa bersama puncak gelaran HUT TNI di Monas. Setelah itu Pak Syafri langsung menuju Kertanegara. Pak Syafri tidak datang sendiri, tapi bersama dengan Menteri Pendidikan dan Ristek. Apakah ini juga masih berkaitan dengan ijazah tadi? Kalau nggak salah Menteri Pendidikan Tinggi itu Profesor Brian itu ya? Itu ketua masalah reformasi tambang ya? Betul kan? Jadi bisa juga kaitannya juga dengan tambang kan? Iya kan? Ya bisa aja, bisa dengan jabatannya sebagai Mendiktek Ristek Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi, bisa juga sebagai ketua dari tim reformasi tambang karena Pak Prabowo juga mau mencoba membereskan masalah tambang karena itu sumber kebocoran resources bangsa yang harus segera diselamatkan, begitu. Dan kita tidak bisa menampilkan fakta ya dari let's say kasus Timah yang di Bangka kan, Timah ya, Timah terjadi ternyata ditarik mundur 10 tahun belakang kan, ya pasti soon or later semua yang tertutup itu akan terbuka gitu. Nah, jadi adalah kepentingan Pak Jokowi saya rasa untuk bersilaturahmi mempertanyakan banyak hal mengenai apapun yang pernah mereka sepakati bicarakan di masa lalu hanya mereka berdua yang tahu. Tetapi pada prinsipnya Pak Prabowo sekarang sebagai presiden bertanggung jawab pada Tuhan untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, mewujudkan persatuan, mewujudkan demokrasi yang esensial dan mewujudkan keadilan sosial yang sudah Pak Prabowo dambakan sejak beliau kecil. Beliau mimpinya Pak Prabowo ya? Mimpi besar. Mimpi selama ini gitu. Yang paradoks Indonesia itu ya? Apapun itu namanya. Ya, berarti ada sesuatu yang sangat substantif dong, Mas. Karena gini, kalau Pak Prabowo mewujudkan semua mimpinya dan itu selalu diulang-ulang dalam berbagai kesempatan ya, bahwa uang negara kita banyak dicuri keluar, banyak pengeluaran negara yang tidak jelas dan mau dibereskan, ya mau tidak mau dia harus membersihkan ke kelompok-kelompok yang memang selama ini dianggap membuat
pendapatan negara itu keluar. Ya, bocor kemana-mana. Bocor kemana-mana. Artinya memang ya mau tidak mau harus ini nih beririsan atau bersinggungan sama yang menariknya Pak Prabowo waktu di acara PKS bilang ada seorang tokoh orang yang mau menang sendiri, yang mau terus berkuasa, yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu kekuasaan. Menurut Mas, kenapa beliau bicara begitu? Ya berarti sudah paham ya. Berarti beliau paham. Beliau paham. Yang kedua, beliau mau mengajak rakyat untuk mendukung. Beliau. Jadi dengan segala karakteristik kelebihan dan kekurangan Pak Prabowo, kita harus dukung dia. Dukung beliau supaya beliau bisa melakukan kebenaran itu. Di mana sekarang parameternya adalah, menurut saya adalah satu ya, itu visi strategis beliau. Yang kedua, manajemen pemerintahan. Yang ketiga, integritas dari siapapun yang melaksanakan kebijakan itu. Tiga itu. Nah, kalau untuk mempertahankan legitimasi Pak Prabowo, seperti yang disampaikan Mas Pung tadi, dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo itu selalu menekankan. Terakhir tadi Mas Wibawa mengatakan di pidato PKS, ada yang ingin bertahan, ada tokoh gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pertemuan yang mendadak ini, Mas Wibawa, apakah memang terlihat bahwa Pak Prabowo itu ingin menghilangkan bayang-bayang Jokowi yang selama ini melekat di publik? Ya, kalau publik menilainya ya, publik secara umum menilainya Pak Jokowi itu bukan hanya menitipkan anaknya, Pak terima kasih anak saya sudah dipilih menjadi calon wapres Bapak, silahkan Bapak memimpin dan biar Tuhan yang menentukan arah perjalanan anak saya ke depan dan bangsa ini. Ternyata enggak. Ada penafsiran mengatakan Pak Jokowi masih bermain dalam pemerintahan lewat anaknya. Ya itu kan publik ya, bukan Wibawa ya. Ya, saksikan dialog to the point aja, selengkapnya hanya di kanal YouTube Sindo News. Hamas dan Israel menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kami segera kembali.